surat talak dari suami. Bab 3. Tolong, kamu cari tahu tentang wanita ini dan keluarganya. Apakah dia memang sedang dijebak oleh suaminya? Ucap Sam, sembari mengirim foto yang ia miliki pada orang kepercayaannya. Baik pak, saya akan segera kerjakan, ucap pria tinggi tekap itu. Segera kabari kalau sudah tahu hasilnya, pinta Sam kemudian. Siap pak, saya akan bekerja sebaik-baiknya, jawab pria itu. Berbekal foto Neni yang diam-diam Sam curi, pria itu pun segera menjalankan tugas. Sedangkan Sam, pria ini memutuskan untuk pulang untuk menemui anaknya yang sudah beberapa hari tidak ketemu. Sementara itu di tempat lain, Neni hanya duduk terdiam di samping sahabatnya yang bernama Indri. Sejak kedatangannya 5 hari yang lalu ke rumah Indri, tidak ada yang banyak dia ucapkan. Mukanya selalu nampak bermuram durja. Terlihat sekali dia sedang mengalami masalah yang sangat serius. Sementara Indri tidak bisa berbuat banyak untuk membantu sahabatnya. Sebab sampai hari ini Neni masih tertutup dan belum mau menceritakan masalahnya. Nen, makan yuk. Jangan biarkan dirimu terpuruk seperti ini. Sebenarnya ada apa sih? Ucap Indri, bingung sendiri menghadapi sikap sahabatnya. Apakah kamu percaya kalau aku wanita nakal? Tiba-tiba Neni berucap. Tentu saja tidak, Nen. Emang ada apaan sih? Kamu bertengkar dengan Rudi? Tanya Indri, mulai memancing sahabatnya. Aku dan dia bukan suami istri lagi, In. Dia sudah menceraikan aku. Dia memergokiku sedang selingkuh dengan pria lain. Aku tidur dengan pria lain, jawab Neni terisak. Kedua bola mata Indri membelalak, terkejut mendengar pengakuan sahabatnya. Indri tercengang, bukan kepalang. Ini adalah ucapan yang tidak pernah ia sangka keluar dari mulut seorang Neni. Neni bukanlah wanita seperti itu. Kok bisa, Nen? Ah, enggak, lu pasti bohong, jawab Indri tak percaya. Jangankan kamu, Indri. Aku aja gak percaya kalau aku bisa jadi wanita serendah itu. Aku juga gak percaya kalau aku bisa seburuk itu. Aku gak menyangka, In, jawab Neni, masih dengan tangis dan penyesalan yang sama. Aku masih belum paham apa maksud lu. Kok bisa sih lu ngelakuin itu? Lu jual diri ke siapa? Lu kenal di mana? Tanya Indri makin bingung. Aku gak kenal siapa dia, In. Malam itu aku diajak Mas Rudi ke pesta. Tapi gak ngerti gimana ceritanya. Tiba-tiba aku udah di kamar bersama seorang pria. Aku tidur dengan pria itu, ucap Neni lirih. Tapi yang aku ingat, aku melewatkan malam bersama Bang Rudi, bukan sama pria itu, ucap Neni kemudian jujur. Indri diam sejenak. Indri merasakan ada kejanggalan di cerita Neni. Dia merasa kalau sahabatnya sudah dijebak. Terus, apakah suamimu tahu soal ini? Tanya Indri serius. Taulah. Tiba-tiba saja dia masuk bersama beberapa orang. Dia marah besar dan langsung menjatuhkan talaknya padaku. Dia menceraikan aku, In, jawab Neni. Kembali tangisnya menggema di kamar sahabatnya ini. Astaga, Nen. Ya sudah, tenangkan dirimu dulu. Percayalah, kamu pasti bisa melewati ini. Tapi jujur ya, ini seperti permainan. Mungkinkah ini permainan Rudi supaya dia bisa dengan mudah menyingkirkan kamu?
ucap Indri sembari menatap mata sahabatnya. Neni terdiam, lalu menatap mata sahabatnya perlahan. Neni merasa ucapan Indri ada benarnya, meski ia tak percaya jika suaminya tega melakukan semua itu. Tidak Indri, kita gak boleh seuzon seperti itu. Tidak, aku gak percaya kalau Mas Rudi tega melakukan hal menjijikan ini padaku, ucap Neni, mencoba untuk tidak percaya. Aku hanya berasumsi aja, Nen. Dari ceritamu, aku menangkap ada yang tidak beres. Sepertinya suamimu menjebakmu supaya kalian bisa bercerai dengan mudah, ucap Indri lagi. Kalau memang ini jebakan, apa motif Mas Rudi? Tanya Neni serius. Apakah kalian punya perjanjian saat mau menikah? Pancing Indri. Astagfirullahaladzim, mungkinkah? Ucap Neni, seakan teringat dengan sebuah perjanjian di mana jika salah satu dari mereka berkhianat dengan orang lain, maka semua harta yang mereka miliki harus diberikan kepada pihak yang dikhianati. Yang artinya, nah itulah maksudku, Nen, ucap Indri tegang. Astagfirullah, Nen, jahat sekali mereka. Udah, Nen, mending lu cari pengacara aja buat lawan mereka. Katakan saja jika lu dijebak, lanjut Indri kemudian. Tak banyak bicara, Neni pun segera meminjam ponsel Indri, bermaksud menghubungi Syahrul, sahabatnya sekaligus seorang pengacara. Syahrul, ini aku Neni, kamu di mana? Apa kamu ada waktu sebentar? Tanya Neni pada sahabatnya di seberang telepon. Ini Neni. Wah, kebetulan. Aku juga sedang nyari-nyari kamu dari kemarin, jawab Syahrul. Nyari aku? Ada apa, Rul? Ucap Neni terkejut. 2 hari yang lalu, suamimu datang ke kantorku. Dia menemui rekanku Jaka. Dia juga seorang pengacara. Cuma yang bikin aku terkejut, suamimu mengajukan surat cerai ke kamu. Aku lihat di berkasnya Jaka, syarat-syarat itu sudah lengkap. Tentu saja kabar itu membuat Neni dan Indri terkejut. Neni yang sengaja menelpon dengan mode loudspeaker agar Indri juga ikut mendengar percakapan mereka, bertambah syok mendengar kabar itu. Kok bisa begitu, Rul? Aku tidak pernah menerima ataupun tanda tangan berkas untuk persyaratan perceraian, tanya Neni khawatir. Itulah, Nen, yang hendak aku tanyakan. Dari kemarin aku telepon kamu, tapi ponselmu tidak pernah aktif. Sekarang kamu di mana? Apa kita bisa bertemu? Kebetulan aku sudah mengcopy berkas-berkasnya, ucap Syahrul kemudian. Aku sedang di rumah Indri. Datang aja ke sini. Alamatnya di Jalan Nanas nomor 80, jawab Neni. Neni menutup panggilannya. Badannya mendadak lemas setelah mendengar kabar dari Syahrul. Bagaimana mungkin suaminya bisa secepat itu bisa mengajukan proses perceraian? Padahal sebelum kejadian di hotel 5 hari lalu, dia merasa hidupnya tidak ada masalah dengan suaminya. 30 menit kemudian, Syahrul sudah tiba di rumah Indri dan langsung menunjukkan berkas-berkas perceraian milik Rudi. Neni tercengang melihat berkas-berkas itu. Nyatanya, isi surat cerai tersebut ada yang tidak biasa. Sebab di dalam surat cerai tersebut, tanggal pengajuan perceraiannya ternyata sudah sangat lama. Bahkan Neni tidak tahu jika ternyata Rudi sudah mendaftarkan perceraian mereka jauh sebelum kejadian itu. Bagaimana bisa aku kecolongan seperti ini, Indri? Tanya Neni tak habis pikir. Kok bisa ya, Nen? Tapi ini tanda tangan kamu loh, ucap Indri serius. Betul, ini memang tanda tangan aku, In.
Tapi aku benar-benar tidak tahu kapan aku tanda tangan berkas ini. Neni terpuruk lemas tak berdaya. Sungguh ia tidak menyangka jika diam-diam Rudi telah mendaftarkan perceraian mereka 3 bulan yang lalu. Ternyata dia telah merencanakan ini semua. Neni menangis dalam diam. Dia menyesali karena kebodohannya. Neni menyesal karena telah percaya pada suami buruknya itu. Sungguh, Neni tidak menyangka jika Rudi akan setega ini padanya. Neni mengutuk kelicikan pria itu dan ibunya. "Kamu pasti sudah dijebak, Nen," ucap Sahrul sambil mengambil berkas-berkas yang dipegang Neni. Sementara Neni hanya diam menyesali nasibnya. "Sabar, Nen. Percayalah, mereka gak akan bahagia. Mereka jahat sama kamu. Tuhan pasti akan balas mereka." Indri mencoba menghibur sahabatnya. "Aku rasa Sahrul pun tidak bisa membantuku. Aku gak bisa menuntut apapun soal harta gono gini ini, In. Aku berselingkuh. Aku gak bisa membuktikan kalau aku dijebak. Bagaimana?" jawab Neni sedih. "Rudi sama ibunya memang keterlaluan jahatnya," ucap Indri geram. "Aku memang mandul. Tapi haruskah mereka membuangku seperti ini? Tidakkah mereka punya hati? Sumpah, aku gak ngerti jalan pikiran mereka," ucap Neni sedih. Sebagai sahabat, Indri merasa tak bisa berbuat banyak untuk Neni. Untuk saat ini, dia hanya bisa menghibur sahabatnya itu. Sahrul akhirnya pamit pulang setelah Neni merasa cukup dengan melihat berkas-berkas yang dia bawa. Sementara itu di tempat lain, Rudi sedang berpesta di dalam rumahnya. Rudi sengaja mengundang teman-temannya untuk ikut merayakan keberhasilannya menguasai harta milik Neni. Dia juga sudah merasa terbebas dari wanita mandul itu. "Selamat sayang, akhirnya kita bisa menyingkirkan wanita mandul itu. Mama gak nyangka kamu bisa gerak cepat seperti itu," ucap Ningsih kepada anak kesayangannya itu. "Awalnya Rudi gak punya pikiran cerai dengan cara itu, Mah. Ini semua ide Silvi. Rudi pikir ini saran yang keren," ucap Rudi dengan senyuman penuh kemenangan. "Mama sempat berpikir kamu itu cinta mati sama perempuan mandul itu," ucap Ningsih sambil tersenyum jahat. "Mau sampai kapan Mama menganggapku anak kecil, Ma? Rudi tak sebodoh itu," bela Rudi pada dirinya sendiri. "Ya, kalau sekarang sih Mama sudah percaya. Kamu memang tidak bodoh. Rasanya lega sekali melihat wanita menjijikan itu keluar dari rumah ini. Barulah sekarang Mama bisa tidur dengan tenang," ucap Ningsih semakin senang. Ternyata mereka tidak menyadari bahwa di antara tamu yang datang ada 2 orang mata-mata yang menyusup untuk mengawasi mereka berdua. Mereka telah berhasil merekam percakapan ibu dan anak itu. Selanjutnya tinggal melaporkan hasil kerja tersebut pada atasan mereka, Sam.